Nah, manfaat vaksinasi itu mencegah penularan penyakit menular. Apa buktinya? Buktinya adalah eradikasi penyakit menular. Artinya eradikasi sudah tidak ada lagi. Penyakit ini sudah lenyap dari muka bumi. Setelah 275 juta sudah divaksin, baru saya 276. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20 yang penting saya bisa hidup. Mau 10 juta, 20 yang penting saya bisa hidup. Mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban. Saya tanya, Wamen ini sekolah di mana? Ngerti arti kekarantinaan? Kurang baca nih UGM, Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau ketika tidak ada national address oleh Presiden, bahwa Indonesia posisi hari ini adalah status lockdown. Atau pakai istilah bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tetapi harus ada address, announce oleh seorang presiden dan mengeluarkan satu undang-undang darurat, wabah. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Saya sekolah di UGM, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Karantina tidak perlu ada national address seperti yang dikatakan Pigai, ujarnya. Menurutnya, adanya pandemi COVID-19, adanya probatio, yang diketahui semua orang dan keadaan saat ini untuk menerapkan sanksi pidana, tak perlu lagi adanya national address. Tetapi sekali lagi, sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para menteri, dan tenaga medis lainnya. Natalius Pigai diketahui menjadi bagian oposisi pemerintah, lantaran statusnya seringkali mengkritik pemerintah. Terutama kritikannya ditujukan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Belum lama dirinya mengkritik Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham, Edward atau Edi Harij, soal ancaman pidana bagi warga negara Indonesia, yang mana menolak divaksin COVID-19 akan dikenakan kurungan penjara selama 1 tahun. Namun rupanya dia ditampar dengan kata-kata oleh Wamenkumham. Menurut Pigai, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Pasalnya, Indonesia belum mengeluarkan status lockdown. Penolakan vaksin tidak bisa dipidana dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan jika negara belum umumkan lockdown atau status karantina wilayah. Tulis Pigai dalam cuitannya di akun @nataliuspigai2 pada 13 Januari 2021. Pigai bahkan menantang Edward untuk menjelaskan perihal isi Undang-Undang Karantina. Saya tanya, Wamen ini sekolah di mana? Ngerti arti kekarantinaan? Kurang baca nih UGM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Wabah. Kekarantinaan itu harus dengan national address soal entry dan exit darat, laut dan udara, lock dan open wilayah. Pak Jokowi belum, kata Pigai. Karena itu exit dan entry point di wilayah perbatasan darat, udara, laut di lockdown, di close. Lalu lintas mobilitas manusia dari luar masuk ke Indonesia di close. Baru pemerintah menerapkan tindakan-tindakan preventif dan kuratif. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar, yang kita kenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang itu diterapkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala daerah. Cakupan PSBB ini tertuang dalam Undang-Undang Akuo, antara lain meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum.
Yang ingin saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada satu pasal yang saya katakan sebagai pasal sapu jagat. Memang ini adalah pasal karet. Pasal karet dalam pengertian atau boleh juga dikatakan sebagai pasal keranjang sampah, ini adalah memang ciri khas dari suatu undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, pada dasarnya itu adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Sehingga bagi kami yang mendalami hukum pidana, itu dikenal dengan istilah pidana administratif. Di dalam Undang-Undang AKUO itu ada ketentuan yang saya katakan sebagai ketentuan sapu jagat, itu bunyinya begini: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Wamenkumham Edi Hareij kemudian belak-belakan merespons balik ucapan Natalius Pigai terhadap dirinya. Ia membeberkan pernyataannya yang menyebut penolak vaksin bisa dipenjara terlontar dalam satu konteks khusus, yakni Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Bicara ultimum remedium, maka itu terkait dengan sifat dan karakteristik hukum pidana. Hukum pidana tersebut dipakai sebagai sarana paling akhir ketika sarana penegakan lain tidak berfungsi, ungkapnya. Bahkan, dia membantah pernyataan Pigai yang menyebut ultimum remedium harus ada pernyataan kekarantinaan nasional dulu dari Presiden. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban. Tetapi di sisi lain ada kewajiban dari satu individu terhadap individu lainnya untuk menjaga hak-hak dari setiap individu tersebut. Dalam konteks ini, maka mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban. Jadi, ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis, jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya, lanjut Edi. Kemudian dia pun menampar Natalius Pigai dengan kata-kata, belajar dari mana? Ini keliru lagi. Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu, pungkasnya. Saya sekolah di UGM, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Karantina tidak perlu ada national address seperti yang dikatakan Pigai, ujarnya. Menurutnya, adanya pandemi COVID-19, adanya probatio, yang diketahui semua orang dan keadaan saat ini untuk menerapkan sanksi pidana tak perlu lagi adanya national address, karena dalam konteks tersebut berlaku substitute evidence. Dalam konteks pembuktian, adanya pandemi COVID-19 adalah probatio plena, yang sudah diketahui semua orang di dunia. Dengan keadaan seperti ini, untuk menerapkan sanksi pidana dalam suatu undang-undang, tidak perlu national address, karena konteks ini berlaku substitute evidence, tambahnya. Jadi sebenarnya siapa yang tidak paham? Tutupnya.